Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, menggali pesan-pesan cinta Yesus untuk kita, untuk mengisi oase rohani kita, untuk bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Alfonsus Setio Gunawan PR. Romo Gun, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir ya Romo. Selamat jumpa Mbak Wina. Salam jumpa Romo. Sehat walafiat. Sehat Romo. Penuh sukacita. Romo juga Romo. Iya. Baik, sekali kita mulai ya Romo. Monggo. Baik. Mari kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Gun. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Kau telah mengutus Putramu Yesus Kristus datang ke dunia untuk mewartakan kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat Kristiani, juga Kau utus untuk ikut terlibat di dalam rahmat perutusan, supaya kami semua dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah gereja, dan dimanapun kami berada. Pada hari ini kami mau belajar rahmat atau karya perutusan Tuhan melalui Nabi Amos dan melalui para murid yang diutus oleh Yesus Kristus. Semoga kami sebagai umat Kristiani yang telah dibaptis dan telah menerima rahmat perutusan dalam sakramen Krisma, boleh melaksanakan karya perutusan-Mu itu dengan mantap dan penuh keyakinan, sehingga iman kami boleh dibagikan kepada sesama, dan kami semakin menjadi anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu yang patuh dan setia, dan mewartakan kabar gembira senantiasa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini melalui pertemuan kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Bacaan pertama dari Nubuat Amos bab 7 ayat 12 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 85. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan
yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 3 sampai 10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan kita. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitahukan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca bacaan-bacaan pada hari ini. Mari kini kita menggali pesan-pesan cinta Yesus. Romo, silakan, ada pesan iman apa dari bacaan pertama, bacaan kedua di sesi pertama ini, Romo? Ya, terima kasih Ibu Ina. Terima kasih, Romo. Kalau kita merenungkan bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan, kita melihat sebuah benang merah
yang sangat kelihatan di sana, yaitu bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen Krisma, mendapatkan tugas yang khusus, tugas yang sangat istimewa. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar gembira Injil kepada semua orang. Dan dalam tugas pewartaan, pengutusan itu, kita bisa belajar dari beberapa teks yang tadi kita baca bersama. Ya. Untuk yang pertama, bagaimana Nabi Amos itu juga diutus oleh Tuhan menuju ke Samaria, ke Israel, untuk mewartakan kebenaran, bahkan menubuatkan tentang kehancuran Israel. Karena apa? Karena masalah sosial yang terjadi di sana, masalah iman yang terjadi, sungguh sudah di luar dari jalur yang benar. Tadi kita melihat bagaimana Amos diusir dari kerajaan Israel. Ya. Siapa itu Amos? Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Amos itu seseorang yang pekerjaannya itu petani atau peternak yang berasal dari Tekoa. Tekoa itu adalah sebuah tempat di selatan Yerusalem. Ya. Kita masih ingat bahwa sesudah Salomo mati, Raja Salomo mati, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Kerajaan yang selatan, ibu kotanya Yerusalem, tempat di mana Raja Daud menjadi raja, ya. Tempat adanya bait suci di Yerusalem, itu kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Lalu kerajaan yang satunya itu kerajaan utara yang sering disebut kerajaan Israel. Terdiri dari 10 suku. Di kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, itu ada 2 suku, dan kerajaan utara ada 10 suku. Kerajaan selatan masih ibu kotanya sama, Yerusalem. Kerajaan di utara, ibu kotanya Samaria. Tadi disebutkan di utara itu jauh dari Yerusalem. Yeah. Berarti mereka harus mempunyai tempat ibadat sendiri. Oleh orang-orang Israel, mereka membangun sebuah tempat ibadat yang mirip dengan ibadat Yerusalem. Tempat ibadat Yerusalem namanya Betel. Jadi Betel itu adalah tempat ibadatnya orang-orang Samaria. Nah, sekarang ini perutusan itu begitu jauh ya. Amos berasal dari Tekoa, dari selatan Yerusalem, bahkan itu diutus melompat ke utara, ke Samaria. Dan perutusan itu luar biasa. Maka kita bisa melihat bahwa perutusan itu adalah sangat sakral, perutusan itu luar biasa, diambil dari tempat yang satu menuju ke tempat yang lain. Yeah. Dan pasti penuh dengan perjuangan luar biasa. Maka kalau kita belajar dari Amos, semangat perutusan itu sungguh-sungguh mendapatkan inspirasi dari seorang nabi. Dia seorang yang sederhana, seorang petani dan peternak, tapi berani, bersedia menyuarakan suara kebenaran dari Allah, dari Tuhan, untuk kerajaan Israel yang waktu itu diperintah oleh Raja Yerobeam kedua. Ya, itu sekitar tahun 760-an sebelum Masehi. Ya, jadi Amos pergi dari selatan ke utara untuk mengkritik, boleh dikatakan menubuatkan kehancuran Israel. Karena apa? Karena Israel, rajanya, imamnya sudah jauh menyeleweng dari kebenaran. Bahkan rakyat-rakyat kecil itu ditindas dengan berbagai macam cara, dengan ketidakadilan,
maka masalah sosial pada waktu itu sangat menjadi keprihatinan Tuhan sendiri. Itu kira-kira. Kalau tadi Romo katakan Amos jauh sekali dari selatannya Yerusalem bahkan ke utara, itu saya bayangkan pertama perjalanannya jauh. Kemudian dia di tempat baru, dia harus kayak babat alas kalau orang Jawa bilang ya Romo. Lalu kalau saya bayangkan itu zaman dulu Amos punya perutusan dari Allah untuk mewartakan Injil. Bukan Injil waktu itu, mungkin pesan-pesan Allah untuk umat Israel. Nah, kalau kita di zaman sekarang, kita ini diutus sebagai apa ini Romo kira-kira? Apa yang menjadi tugas perutusan kita? Ya, kita bisa belajar dari Amos yang luar biasa ya. Ya. Mungkin para misionaris itu juga belajar dari Amos. Ya. Jauh dari Eropa waktu itu untuk mewartakan Injil ke Indonesia. Ya. Jauh-jauh meninggalkan segala budaya dan harus belajar dengan budaya. Nah, begitu juga kita sebagai orang Katolik, kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Para murid, kalau kita melihat perjalanan Injil Markus, bab 1, Markus memanggil murid-murid yang pertama dari Danau Galilea. Ya. 4 orang nelayan dipilih atau dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Lalu Markus bab 3, itu dari sekian banyak murid itu dipilih. Setelah dipanggil, dipilih. Ada 12 orang murid yang dipilih. Lalu tadi kita membaca para muridnya yang sudah dipilih kemudian diutus untuk mewartakan Injil. Pasti mereka sudah mulai dipersiapkan dengan berbagai macam pengajaran yang kemudian harus diwartakan bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan manusia, dan semuanya itu harus diwarnai dengan iman kepada Kristus Sang Juru Selamat dan membawa nilai-nilai surgawi, nilai-nilai kebaikan, kejujuran, cinta kasih, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Nah, begitu juga kita sebagai orang Kristiani yang sudah menerima baptisan, menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Ketika kita dibaptis, ketika kita menerima sakramen Krisma, kita juga mengucapkan janji. Apakah kamu mau diutus? Ya, saya mau diutus. Seperti Nabi Yeremia juga mengatakan, siap, aku ini siap untuk diutus. Maka setiap umat Kristiani yang sudah menerima Krisma, sebetulnya pada saat Krisma itu diterima, kita menyatakan kesediaannya, siap untuk diutus mewartakan Injil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam gereja ada satu pelayanan yang langsung, menjadi guru agama, menjadi pembina BIA, BIR, OMK, menjadi apapun juga dalam gereja, pelayan-pelayan, prodiakon, dan lain-lainnya. Tetapi juga ada pelayanan-pelayanan yang tidak langsung, yaitu memberi contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat di sekitarnya. Saya mempunyai pengalaman yang sangat mengesan bagi saya. Waktu saya tinggal di suatu paroki, ada baptisan Natal waktu itu kalau tidak salah, beberapa tahun yang lalu. Lalu ada satu keluarga, bapak dan ibu, suami istri, itu mau dibaptis. Lalu saya bertanya, mengapa bapak ibu pengen dibaptis, pengen jadi Katolik? Biasanya kalau ditanya seperti itu, jawabannya muluk-muluk ya. Ada yang jawabannya saya sudah merasa terpanggil, atau saya ada penampakan. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu yang dibaptis, saya tanya kenapa. Saya waktu tidur melihat ada sosok pakai jubah putih yang besar, waduh luar biasa. Tapi jawaban bapak ibu ini lain daripada yang lain. Mengapa bapak ibu pengen jadi Katolik? Dia bilang,
Karena tetangga saya Katolik. Oh, luar biasa kan jawabannya. Loh, kenapa tetangganya Katolik? Saya tuh merasa terkesan dengan kehidupan keluarga Katolik di dekat rumah saya. Rumah itu terasa damai, rumah itu rukun, suami istri kalau ke gereja bareng, kadang-kadang pakai seragam dengan anak-anaknya. Kelihatannya enak sekali jadi Katolik. Ada apa sih di balik itu? Rupa-rupanya ada Tuhan Yesus. Itulah yang membuat saya, Bapak itu bilang, saya dan istri dan anak-anak mau jadi Katolik. Inilah kesaksian perutusan secara tidak langsung, yakni memberikan kesaksian dengan perbuatan nyata. Mungkin kata-kata, mungkin tindakan, mungkin pikiran, keramahan, cinta kasih, omongan yang baik, itu bernuansa Kristiani, rupa-rupanya sangat memberikan kesejukan hati. Itulah yang menarik. Jadi dari sikap, tindakan, kata-kata sehari-hari ya Romo ya, hal-hal yang kecil kita menjadi itu ya, menjadi cerminan dari Tuhan Yesus sendiri ya Romo. Jadi, menjadi pewarta atau menjadi saksi Kristus itu sering tidak mudah. Ada cobaan, ada tantangan, seperti Nabi Amos tadi. Nabi Amos itu sudah jauh-jauh dari Tekoa, pergi ke Samaria, ditolak sama Amasya. Amasya itu seorang imam, seorang imam yang pro raja, raja yang korup, raja yang menindas rakyat. Dan rupa-rupanya itu menjadi tantangan yang luar biasa. Sehingga Amos yang menyuarakan suara kebenaran dari Tuhan, mengkritik raja, mengkritik orang-orang elit politik yang waktu itu menguasai, boleh dikatakan kerajaan, mempengaruhi rajanya. Kemudian imamnya yang disebut Amasya, Imam Amasya, itu berpihak pada seorang raja Yerobeam kedua yang juga menindas rakyat. Sehingga warta kebenaran yang disuarakan oleh Amos bukan menjadi sebuah warta kesejukan, tetapi mengusik kemapanan yang sudah dinikmati oleh Yeroboam dengan menindas rakyat. Sehingga Amasya yang memihak raja itu mengusir Amos, sana pergi, jangan bernubuat di sini. Itulah tantangan dan cobaan dalam setiap pewartaan. Mungkin kita juga pernah mengalami ya Bu ya, bagaimana kita memberi kesaksian tentang Kristus, tentang kebenaran, tentang kebaikan, tetapi di tengah masyarakat banyak yang mendukung tentang korupsi misalnya saja, banyak orang yang mendukung tentang pemerasan, ketidakbenaran, dan lain-lainnya. Itulah tantangan kita semua. Ya, Romo, terima kasih. Kita diingatkan bahwa memang menjadi pewarta-pewarta di zaman sekarang juga pasti tidak mudah ya, Romo. Nanti kita akan minta lagi, Romo, bagaimana tips-tipsnya untuk kita tetap bisa kuat dalam menjalani tugas perutusan kita ya, Romo. Kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Alfonsus Setio Gunawan PR dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman, dapat disampaikan ke email orkaj2021@gmail.com atau ke nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, terutama di bacaan Injil ya Romo. Di sini tadi tentang perutusan dua murid, Romo. Silakan Romo. Ya, terima kasih Mbak Wina. Terima kasih Romo. Tadi kita sudah belajar dari perutusan seorang nabi, orang yang sederhana, petani dan peternak. Kita umat Katolik itu juga banyak yang sederhana ya. Kita orang-orang sederhana tidak pernah akan mengatakan, saya tidak mampu, saya hanya orang yang biasa. Semua manusia
umat Kristiani diutus untuk mewartakan Injil. Kita tidak bisa mengatakan aku sederhana. Nabi Amos, seorang petani peternak, juga diutus dari orang-orang yang sederhana. Tadi justru saya potong sedikit. Justru tadi saya tiba-tiba terpikir, Romo, bahwa kesederhanaan itu adalah sesuatu yang juga bernilai di mata Tuhan, ya Romo. Iya. Kadang yang tadi Romo katakan, kita seringkali tidak merasa tidak mampu, tapi toh Tuhan tetap melihat kita. Ya, dari situ kita bisa merasakan bahwa karya pewartaan, karya Allah itu bekerja dalam diri seorang yang merasa tidak mampu. Hampir semua nabi mengatakan, saya masih muda, saya tidak mampu, tetapi mereka ternyata bisa. Sehingga kata-kata itu menunjukkan bahwa yang bekerja, yang hadir di dalam karya itu bukan karena nabinya, manusianya, tapi Tuhan bekerja di sana. Maka tadi di dalam perutusan kepada para murid, juga Yesus hadir di dalam setiap perutusan para murid. Ya. Kita melihat para murid itu latar belakangnya juga banyak yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi pewarta-pewarta Injil yang sekarang juga berlatar belakang yang biasa-biasa saja. Tadi diceritakan para murid diutus setelah dipanggil di bab 1, bab 3 dipilih, bab 6 diutus. Itulah tahap-tahap semuanya dalam perjalanan pewartaan. Kita semua juga bisa merefleksikan, kita dipanggil oleh Tuhan ketika kita menjadi Katolik. Kita dipilih menjadi umatnya. Jadi, kita menjadi umatnya itu karena dipilih oleh Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Setelah kita dipilih, kita diutus. Tidak boleh berpangku tangan. Ya. Semua umat Kristiani mendapatkan tugas perutusan. Maka tugas perutusan itu landasannya adalah percaya, yakin. Yang kemudian tadi dijelaskan dalam surat Paulus kepada umat di Efesus. Nah, perutusan itu tadi dilukiskan di dalam Injil. Yesus mengutus mereka berdua-dua ke suatu tempat untuk mewartakan Injil. Ya. Lalu apa yang menjadi syarat-syarat dari perutusan itu? Tadi kita baca. Ia memberikan mereka kuasa roh-roh kepada roh jahat dan berpesan supaya jangan membawa apa-apa. Ini satu ungkapan yang kontras. Ya. Tidak boleh membawa apa-apa, artinya yang utama yang harus dibawa adalah kuasa Allah sendiri. Sehingga yang lain-lain itu menjadi nomor 2. Yang harus dibawa dalam pewartaan adalah keyakinan, iman Kristiani yang sudah kita terima dalam seluruh hidup Kristiani kita. Lalu itu yang menjadi utama ketika kita diutus untuk mewartakan Injil. Lalu yang kedua, itu jangan membawa apa-apa. Itu menjadi nomor 2, tidak terlalu penting. Yang penting yang tidak boleh dilupakan adalah keyakinan, karena roh Allah bekerja di sana. Maka diungkapkan dengan berbagai macam simbol tadi. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat saja. Kalau kita merayakan Ekaristi bersama Bapak Uskup selalu membawa tongkat, tongkat kegembalaan, ya. Maka tongkat adalah sesuatu yang menuntun kita semua, simbol tuntunan Allah. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian juga kantong perbekalan. Uang juga nggak boleh. Ya, artinya apa? Yang nomor 1 itu yang harus ditekankan, yakni kuasa Allah yang harus dibawa, roh Allah untuk mengusir setan. Saya melihat ada teringat yang ayat tentang wanita bijak dan wanita bodoh itu, Romo. Kalau itu kan ketika yang tidak menyediakan minyak untuk supaya lilinnya tetap menyala kan justru dikatakan, loh kenapa kamu nggak siap sedia gitu. Sementara di sini kan secara fisik apapun yang
persiapan fisik kayaknya nggak usah dibawa gitu. Jadi ada satu perbedaan gitu ya Romo, pesan yang di satu dan yang di dua, tapi penjelasannya bagaimana Romo? Itu Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Itu tentang persiapan menjelang akhir zaman. Itu konteksnya konteks akhir zaman. Oh. Ya. Maka 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang 5 gadis bodoh itu tidak membawa persediaan, tidak ada persiapan apapun juga. Yang 5 bijaksana membawa persiapan. Persiapannya apa? Itu adalah simbol persiapan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Itu persiapannya bukan persiapan makanan, bukan persiapan bekal uang, tetapi persiapan keyakinan iman. Maka waktu itu ada simbol lampu ya, lampu yang bernyala. Lampu yang bernyala itu di bawahnya ada minyaknya. Yeah. Kalau tidak ada minyaknya, lampu nggak bisa bernyala. Yeah. Maka kita harus menjadi terang dunia. Dan bekalnya adalah minyak. Kalau minyak itu kan tidak kelihatan, kalau gambaran minyak petromak ya. Yeah. Yang kelihatan adalah nyalanya. Maka nyala itu bisa menjadi terang kalau ada minyaknya. Kalau saya kadang-kadang menggambarkan begini, minyak itu tidak kelihatan, artinya iman kita ini tidak kelihatan. Tetapi yang kelihatan adalah nyalanya, terangnya, maka perbuatannya. Maka perbuatan itu akan terasa di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah teman kita, kalau kita mempunyai iman, mempunyai minyak. Maka bekal yang harus dibawa adalah iman Kristiani, roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Sehingga roh Allah yang ada dalam diri kita, kuasa Allah, keyakinan, itu akan membuat dan memberikan pengaruh dalam setiap perbuatan nyata. Kalau orang Jawa, kalau Bapak Ibu yang orang Jawa mengatakan apa? Urip iku urup. Nah, ya, tahu ya Pak? Yeah. Urip itu hidup, urup itu bernyala. Orang itu dikatakan hidup kalau dia bisa menjadi terang bagi sesama. Nah, maka sebetulnya simbolnya kurang lebih sama. Intinya adalah jangan membawa 2 helai baju misalnya aja. 2 jubah. Jubah itu waktu itu adalah pakaian yang dimiliki oleh orang yang miskin. Saya kadang-kadang menggambarkan 2 helai baju atau 2 jubah itu seperti apa. Setiap orang kan punya baju. Iya. Kalau seorang prodiakon itu kelihatan dari jubahnya juga yang dipakai. Seorang pastor, anak sekolah itu punya identitas dengan baju-baju itu. Sekolah ini bajunya merah, sekolah ini bajunya biru, sekolah ini bajunya hijau. Kita langsung tahu itu pasti anak sekolah ini. Nah, mengartikan 2 helai baju artinya kita semua harus konsekuen, setia kepada 1 baju. Artinya, kalau saya orang Katolik, ya harus setia. Kemanapun kita harus menjadi orang Katolik. Jangan pakai 2 helai baju kalau minggu ke gereja, kalau Jumat Kliwon ke Mbah Dukun. Itu 2 helai baju. Ya. Oh, itu simbolnya ya, Roma? Simbolnya 2 helai baju itu. Kadang-kadang ada orang Katolik yang di gereja Katolik, kalau di kantor nggak mau mengakui sebagai Katolik. Nah, itu 2 helai baju. Tanda sayapnya cepat-cepat. Iya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, kalau jadi Katolik, ya harus konsekuen ya. Misalnya, kita mempunyai teman-teman yang berani mengatakan atau berani menyebut nama baptisnya di dalam kerja, di kantor, dimanapun juga. Saya Ignatius, saya Petrus. Luar biasa kan. Meskipun tidak mudah ya, Romo ya. Iya. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang. Nah, 2 helai baju seperti itu. Lalu ada simbol lagi memakai alas kaki. Ya. Kalau kita bandingkan dengan surat Paulus kepada umat Efesus, kadang-kadang Paulus mengartikan alas kaki itu apa. Kalau kita berjalan dalam kehujanan nggak pakai sepatu, itu kadang-kadang harus pelan-pelan, hati-hati. Tapi kalau pakai sepatu yang mantap, kita bisa berjalan. Maka Paulus seringkali menggambarkan alas kaki adalah simbol
kerelaan hati. Maka mewartakan Injil menjadi saksi Kristus harus punya kerelaan hati, tulus untuk betul-betul ikut Tuhan dalam mewartakan Injil. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali simbol-simbol yang ada di perikop ini ya Romo ya? Iya. Baik, luar biasa. Ya. Lalu Paulus memberikan pendasaran mengapa kita orang Katolik harus menjadi saksi Kristus yang siap diutus. Surat Paulus kepada umat di Efesus yang kita baca tadi memberikan pondasi yang sangat hebat, sangat kuat. Karena kita menjadi orang Katolik percaya kepada Yesus yang tersalib itu. Dia adalah keselamatan, sumber keselamatan bagi kita. Yeah. Maka setiap orang yang diutus dan mewartakan Injil tidak pernah akan sia-sia. Amin. Tidak pernah akan menyesal. Karena apa? Tuhan Yesus yang wafat, rela berkorban, mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, memperjuangkan keselamatan bagi kita semua. Dengan wafat dan kebangkitan Kristus, keselamatan terbuka bagi setiap orang. Ya. Maka marilah kita mewartakan Injil dengan keyakinan yang penuh. Di sana keselamatan ada di depan mata kita. Karena Yesus mencintai kita semua. Tuhan menyertai kita terus ya Romo. Tuhan beserta kita. Ya. Maka itu selalu dikatakan ketika kita beribadat, merayakan Ekaristi, Tuhan beserta kita. Permenungan kita, pertanyaan kita, Tuhan selalu beserta kita. Apakah saya selalu beserta Tuhan? Kalau lagi sedih kita lari ya Romo. Iya. Romo boleh sebelum menutup, kita nanti akan menutup dengan kesimpulan, tapi boleh Romo kasih penjelasan sedikit saja tentang apa artinya mengebaskan debu kalau kita ada yang orang tidak mau menerima kita. Ya, sejalan dengan Nabi Amos tadi, tidak setiap pewartaan itu sering diterima oleh orang. Ya. Ada kalanya kita ditolak, ada kalanya tidak diterima oleh orang. Orang lain tidak mudah. Dan itu dialami oleh semua pewarta Injil. Nabi Amos, Paulus itu seringkali merasakan penolakan dari mana-mana. Ya. Misalnya ketika di Listra, ketika di Athena, di Korintus, mana-mana, Paulus seringkali ditolak. Yesus ditolak di Yerusalem oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Maka setiap pewartaan itu tidak selalu mudah diterima oleh orang. Tetapi kita semua tidak perlu berputus asa. Justru penolakan itu akan membuat kita semakin kuat, semakin menjadi lebih yakin, oh ini toh karya Allah yang jadi kayak seolah kayak ya sudah move on aja gitu ya Romo. Kalau kita semua ditolak ya sudah, masih ada ladang yang lain banyak. Ya, pasti banyak yang masih menerima pewartaan kita. Oke. Baik, untuk menutup pembahasan ini boleh Romo kasih benang merah sedikit Romo? Ya, intinya adalah bahwa pewartaan atau bacaan hari ini mengajak kita untuk menyadari sebagai orang Kristiani yang sudah dibaptis, sudah menerima krisma dan sakramen-sakramen yang lain, kita tidak boleh berpangku tangan, berdiam diri. Karena dengan mengikuti Kristus berarti kita siap juga untuk diutus, untuk memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan dan keselamatan dalam Yesus. Maka saya mengajak semua umat Kristiani yang sudah dibaptis dan menerima krisma dan sakramen yang lain untuk terlibat di dalam karya perutusan di gereja, di tengah-tengah masyarakat, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Semangat ya Romo ya. Baik, boleh minta tolong Romo menutup dengan doa dan berkat nanti ya Romo. Para ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, kita sampai pada akhir dan penghujung acara permenungan kita. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui pewartaan
kami diajak untuk melihat lebih dalam dari nilai-nilai surgawi, nilai-nilai rohani yang begitu agung. Karya kasih-Mu yang begitu luar biasa memang harus diwartakan kepada segala bangsa di tengah banyaknya tantangan, di tengah banyaknya kuasa kegelapan yang mengganggu dan menggoda manusia. Putra-Mu Yesus Kristus sendiri telah menjadi saksi-Mu, telah melaksanakan rahmat perutusan dan karya perutusan itu dengan sempurna, bahkan sampai mengorbankan nyawa demi sebuah nilai surgawi yang agung yang mulia. Maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk seluruh umat Kristiani yang menjadi utusan-utusan-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkanlah iman mereka, teguhkanlah seluruh pengharapannya, agar seluruh karya pewartaan, baik di dalam gereja, dalam setiap aktivitas di gereja, menjadi aktivis apapun juga, dan juga para pekerja-pekerja yang ada di tengah masyarakat, yang juga ingin memberi kesaksian tentang kebaikan dan kebenaran, boleh Kau teguhkan dan Kau kuatkan. Meskipun mereka semua kadang-kadang mendapatkan kesulitan, semoga mereka tetap setia sampai akhir. Maka terima kasih Tuhan, Kau telah menyadarkan kami semua, membuka hati kami untuk sebuah nilai perutusan yang agung ini. Kami persembahkan ya Tuhan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu, Kau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga berkat Tuhan, berkat Allah dari surga, turun berlimpah kepada kita, kepada perutusan-perutusan dan tugas-tugas pelayanan kita, berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, semoga sehat-sehat, banyak berkat dari Tuhan untuk tugas dan pelayanan Romo. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang selalu setia mengikuti acara ini. Kita sudah dikuatkan oleh Romo Gun tadi bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap perutusan, pelayanan, dan karya-karya kita. Semoga kita menjadi terang dan garam dunia. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.